pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Yeay, Yola senang sekali seperti biasa bisa menyapa pemirsa di kuliner TVRI Nusa Tenggara Timur. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, kita nih masih di dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, tapi jangan khawatir karena kuliner TVRI NTT selalu memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa. Kalau misalnya kita tidak bisa memasak di luar sambil jalan-jalan, seperti biasa juga dalam beberapa bulan yang terakhir ini kita akan memasak. Pecinta kulinernya langsung datang dan kita akan masak-masak bersama dengan Yola, membagikan resep-resep yang luar biasa untuk pecinta kuliner yang ada di rumah. Nah, seperti apa nanti ya? Kira-kira nanti Yola mau masak apa? Ditemani sama siapa? Rasanya seperti apa? Resepnya bagaimana? Banyak pasti pertanyaan yang sudah ada di kepala semua pecinta kuliner yang ada di rumah. Untuk itu tetap dan terus pantengin nonton kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Oke, masih di kuliner TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Bisa dilihat oleh pemirsa yang ada di rumah, sangat jelas sekali hari ini juga Yola ditemani oleh pecinta kuliner yang sudah mempersiapkan resep untuk kita membuat makanan dan minuman yang pastinya enak-enak dan menjadi rekomendasi dari kita untuk pecinta kuliner yang ada di rumah. Nah, hari ini Yola ditemani oleh Kak Jacqueline, halo, dan juga Kak Uli, halo. Halo. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita langsung saja hari ini kita akan memasak sate taichan dan juga es. Es ini tuh punya nama yang sama seperti julukan oleh orang-orang bagi kita orang-orang NTT, yaitu si hitam manis. Luar biasa ya. Sengaja memang. Jadi nanti seperti apa rasanya langsung. Nah, dan sate taichan ini tuh Yola lihat-lihat tuh memang sedang viral di kalangan anak-anak muda, karena apakah cara membuatnya memang semudah itu sampai dia jadi viral, atau memang rasanya nih yang memang enak sekali. Langsung kita coba. Oke Kak, sekarang kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang ada. Yang pertama ada apa Kak? Silahkan. Oke, mau buat sate taichan itu kenapa viral? Karena dia gampang banget bikinnya. Gampang sekali, oke. Rasanya juga enak. Pastinya. Oke, ini kita buat sate taichan. Yes. Aku siapin ayam. Ayam. Ada ayam 300 gram. Oke, boleh ayam. pilih apa aja, bagian apa aja. Kali ini aku pakai paha atas sama paha bawah. Oke, ayam ya ada di sini. Kita punya ayam paha atas dan paha bawah. Tapi terserah, kalau pemirsa mau yang bagian lain, up to you deh. Biasanya kalau ada yang mau yang lebih sehat, mereka pakainya bagian dada aja, terus tanpa kulit. Oh iya, tanpa kulit. Tapi karena ini aku pengennya kita pingin yang lebih gurih, jadi aku kasih kulit. Oke, gitu. Selanjutnya ini ayam kita potong dadu. Terus berikutnya kita punya jahe. Oke, ada Nanti jahe. pakai jahe hanya sekitar setengah atau sampai 1 cm aja. Oke. Terus ada bawang putih, kita pakai 3 siung. 3 siung bawang putih. Untuk 300 gram kita pakai 3 siung bawang putih. Terus ketumbar. Oke, ketumbar. Boleh ketumbar bubuk, boleh ketumbar yang utuh gini, boleh. Kita pakai sekitar setengah sendok teh aja. Oke, setengah sendok teh. Nah, itu nanti kita haluskan. Nanti jadinya seperti ini. Oh, baiklah, jadinya seperti itu. Ini. Terus nanti ada ayam yang udah dipotong dadu kan, tadi ini udah ada yang jadi. Nanti bumbu yang dihaluskan kita masukkan ke sini. Terus ditambah dengan garam secukupnya, merica sekitar
1/4 sendok teh aja. Oke. Terus kaldu bubuk ini bisa 1/4 sampai setengah sendok teh. Oke. Terserah sih sesuai selera aja. Oke. Jadi ini seperti Dimarinasi ya. Oke. Dimarinasi. Ini kemarin aku udah diamin di kulkas sekitar 4 jam. Oke, 4 jam. Baiklah pemirsa, itulah bahan-bahannya seperti biasa sudah tertera di layar kaca Anda, bisa dilihat. Nanti cara masaknya seperti apa, pantengin kita, jangan kemana-mana. Oke, tapi Kak ini kalau untuk jeruk nipisnya ini, oh iya, lupa kelupaan tadi ada Oke. 1 sendok makan, 1 sendok makan air jeruk nipis kita masukkan juga ke dalam ayam yang tadi daging untuk direndam. Ya. Siap. Jangan kebanyakan ya, 1 sendok makan itu udah takaran untuk 300 Untuk 300 gram. ya? Baiklah, nanti keasaman nggak ada rasa ayamnya, rasanya jeruk nipis. Iya. Oke, kita siap-siap untuk mencoba. Yang pertama kita panaskan dulu ya. Nanti setelah itu kita akan sudah ada tusuk sate, kita akan menusuk ayamnya. Yola bantuin ya. Boleh. Yola siap. bantuin ya. Terima kasih. Ini kita pakai pinggan yang anti lengket. Oh, jadi ini baiklah. udah ada. Jadi kita nggak mungkin kayak nggak lengket gitu Iya, loh kalau diangkat oke. nanti. Jadi kan biasa kalau ada yang lengket itu nanti agak susah ya diangkatnya. Kalau misalnya Hancur. nanti dagingnya nggak ada, kita manggang lidinya aja karena udah lengket. Gitu. Oke, yang pertama Cobain. yang harus kita lakukan, apakah ininya harus dioles minyak dulu atau gimana, atau nggak usah? Yap, jadi untuk olesan nanti aku oles ke ayamnya, terus dioles ke pinggan juga. Oke. Ini campurannya 3 sendok makan minyak sama kalau aku kasih minyak wijen. Biasanya tuh karena kita resep sendiri-sendiri, lidah sendiri-sendiri, ini kreasi aku sendiri sih. Ini aku kasih tambahin minyak wijen biar dia lebih wangi dan lebih gurih. Benar sekali, karena aroma dari minyak wijen itu ketika kena dengan yang panas-panas tuh enak sekali pemirsa, boleh dicoba. Tapi tergantung selera dari pemirsa masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang mau, oh saya maunya cuma pakai minyak goreng aja deh, nggak apa-apa, terserah. Atau ada yang mau pakai margarin juga bisa. Boleh, benar-benar. Oke, setelah sudah dioleskan, lalu kita Coba akan, Yola. boleh saya di tengah boleh Kak? Tusuk. Oke, permisi. Tusuk menusuk. Yes, ini sangat menantang sekali ya pemirsa. Ini sama aku oles-olesin ya. Boleh, satenya. silakan. Ini satu lidinya biasanya berapa ini Kak? Berapa daging yang harus ini? Atau sesuai selera saja? 5 sih kalau aku. Oke, biar tidak terlalu banyak ya. Iya. Atau kalau kamu mau bikin sampai bawah sini juga nggak masalah. Oke. Yang makan puas. Iya benar. Kalau misalnya mau ayamnya dipotong lebih besar, terserah pemirsa pokoknya. Tapi kalau saran saya memang harus jangan terlalu tebel-tebel ya karena untuk masalah kematangan Matang, aja. bener. Takutnya nanti di luar yang mateng, Di luar terus mateng, di di tengah dalamnya belum. enggak gitu. Karena kalau pemirsa. daging ayam itu kan dia nggak bisa daging sapi. Daging sapi tengah masih setengah matang kan sudah boleh dikonsumsi. benar. Kalau benar. daging ayam tuh harus semuanya matang. Harus semuanya matang, benar. Karena itu juga menghindari kita mungkin dari sakit-sakit Iya. gitu ya pemirsa ya. Karena memang himbauannya telur kalau bisa itu dimasak secara matang, daging ayam dimasak secara matang. Oke. Nah kalau misalnya sudah selesai ditusuk nih Kak, memang harus dimasukkan ke kulkas ya? Ya kalau aku buat biar rendamannya Marinasinya yang tadi meresap. Oke. Dia memang harus lama kan, kalau lama di luar kan pasti takutnya bau. Oh iya, benar, jadi benar, dimasukin ke kulkas, iya. kulkas gitu. Iya. Cukup aja secukupnya. Wow, bunyinya tuh sangat luar biasa ya. Kita sudah mendengar Aroma. bunyi kletek-kletek dari atas itu. Pemirsa. Udah cukup. Jadi semua bahan ini dicampurkan jadi satu, dimarinasi sama ayamnya. Ayam, yap. Terus tinggal dipanggang saja ya. Iya. Sederhana sekali. Iya. Oke. Kalau nggak punya ini, kalau nggak punya pinggan kayak gini, dipakai bakar biasa kayak bakar sate aja. Bakar sate nggak juga apa-apa, boleh. bisa. Bener.
Kalau misalnya ini Kak dibakar ini biasanya tuh berapa lama? Ini sekitar 5-10 menit tergantung kamu apinya kecil apa gede. Tapi saran saya apinya sedang aja, terus dianya bisa sampai 5 menit. 5 menit ya. Oke. Tapi kan bisa dilihat. Oke, Pemeriksaan terakhir. kita lanjutkan ya. Kalau masih betah, masih betah saya. Persiapan untuk makan, makan siang. Nanti kan kita icip-icip nih. Saya penasaran karena jujur saya tuh belum pernah mencoba sate taichan. Jadi saya penasaran sama rasanya. Kalau di Kupang aku rasa kayak masih susah ya cari sate taichan. Masih jarang. Alangkah lebih enaknya tuh emang kalau kita masak sendiri ya. Jadi higienis, kebersihannya itu kita terjamin, tahu. Terus kesehatannya tuh juga kita tahu. Kalau misalnya nih ada yang pemirsa di rumah, kalau misalnya ada yang tidak bisa makan misalnya ayam potong, boleh diganti sama ayam kampung, terserah. Ya, kalau ayam kampung sih boleh, tapi dia cenderung dagingnya lebih alot dan lebih keset. Oke, jadi kalau dibakarnya memang agak lebih lama ya? Bukan lebih lama sih, durasi pembakarannya sama aja, tapi nanti dia tekstur dagingnya jadi lebih keras daripada ayam dari daging broiler ini. Gitu. Benar-benar. Dia diolesin terus supaya tidak lengket. Tinggal satu ya. Kita sudah masuk Rajin di banget. tusukan yang terakhir. Ya. Boleh tambahin satu lagi nggak? Bolong depannya. Maaf. Oke. Sip. Pilih yang teksturnya gampang ditusuk aja. Oke, seperti yang tadi, jadi kalau misalnya mau pakai kulit juga boleh. Kalau misalnya yang mungkin lagi diet nggak mau pakai kulit, terserah, bisa. Diganti dengan dada. Dada ya, Bagian dada dada, tanpa kulit. Kalau bagian paha itu soalnya biasanya dia rasanya jauh lebih gurih, terus lebih juicy. Nah, thank you. Oke. Lumayan nih. Yes, lumayan banyak ya pemirsa. Lumayan banyak. Ini 300 gram. Ya. 300 gram. Nah, 300 gram saja ini kira-kira sudah ada berapa potong? Ada belasan, masih tersisa pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya punya ayam nih, kalau misalnya mau masak sup mungkin terlalu sedikit, atau mungkin mau digoreng biasa juga terlalu sedikit, buatlah sate taichan. Yes. Jadi biar bisa jadinya banyak dimakan oleh semua. Oke. Ini sekalian kita nungguin satenya matang. Boleh. Bikin sambelnya ya. Oke, kita buat sambel. Kalau bahan-bahan sambelnya Kak? Oke, jadi sambelnya taichan ini tuh beda. Kenapa viral juga? Karena dia sambalnya beda sama sate yang biasa kita temui kan. Oke, baiklah. Kalau sate biasa kan kacang, manis, kecap gitu kan. Kalau taichan itu dia cenderung lebih gurih, terus ada manisnya sedikit, terus ada asam dan pedes. Yang jelas pedes. Berarti pedes semua banget. rasanya ada. Oke, kita pakai apa Kak kalau misalnya mau buat? Oke, buat sambal. Nanti direbus ya. Nanti semuanya bahan ini nanti semuanya direbus. Pakai bawang putih 3 siung. Oke. 3 siung bawang putih. Terus pakai 20, terserah sih, ini terserah selera. 20 buah cabai rawit. Boleh. Tapi diingat-ingat kalau cabai Kupang itu, cabai yang di Kupang itu bener-bener ekstra pedesnya. Yes. Jadi kalau nggak biasa, jadi lebih baik agak sedikit. Tergantung selera kepedesannya. Terus pakai cabai merah besar 1 buah, dihilangkan bijinya. Terus kita potong-potong gini. Terus jeruk nipis, nanti secukupnya, tergantung kita sukanya asam yang seperti apa. Terus pakai gula pasir, kaldu bubuk, dan garam. Bahannya itu aja. Nanti direbus semuanya. Jadi direbus pakai sekitar 200 ml air. Direbus bahan-bahan yang tadi, kita rebus sampai matang, terus nanti kita blender. Di blender, nanti bahan-bahan yang sudah ada tadi dijadikan satu semuanya, di blender dengan 50 ml air sisa rebusan tadi. Gitu. Kalau udah di blender, udah halus, baru kita masukkan bumbu-bumbu
kaldu bubuk, merica, jeruk nipis sama garam. Oke, jadi begitu ya pemirsa. Gitu. Sambalnya juga resepnya sudah ada di sebelah. Jadi kalau pemirsa yang mungkin, aduh saya lupa, tenang, kita sudah menyediakannya kok. Nah, ini nanti tuh jadinya seperti ini sambalnya. Rasanya segini. Ada yang suka cair, ada yang suka agak kental. Kalau mau agak kental boleh ditambahkan sedikit larutan tepung maizena. Oh, gitu. Baiklah. Jadinya kayak gini. Seperti apa nanti rasa sambalnya yang viral itu dan sate yang viral itu nanti kita akan coba. Tunggu ya, ini udah saatnya dibalik ini. Oke. Jadi kita akan membalik satenya yang kita lihat sudah misalnya kira-kira sudah bisa dibalik. Mari kita balik. Saya buka dulu sarung tangannya karena takutnya sarung tangannya meleleh di sini. Kebakar nanti. Kita lihat yang ini ya. Iya, sudah mulai kan. Oke, yang ini lagi ya. Hati-hati ya untuk misalnya teman-temanku yang masih kecil-kecil jangan mencoba karena ini panas. Harus dengan pengawasan orang tua. Kalau misalnya ada orang tua yang asiknya nih masak sama anak-anak boleh, tapi tetap harus diawasi. Iya. Ada gurih nih. Yes, baunya tuh sudah mulai terasa dari bumbu-bumbunya tadi pemirsa. Ketika dibakar langsung semerbak wanginya. Nah, yang bikin tambah wangi itu tadi tambahan minyak wijen. Minyak wijen, Kan terasa baunya. Benar. Oh ya, Kak, kalau ini dioleskan itu satu kali saja, tidak seperti sate lain yang harus dioles terus ya? Ya terserah kamu sih, kalau biasanya kalau berkali-kali itu dia minyaknya jadi banyak banget. Gitu. Jadi nanti minyaknya diserap sama dagingnya ya? Jadi kayak udah segini aja cukup. Kalau saya loh, kalau selera saya sekali aja cukup tadi di awal. Oh ya, dan karena memang kan bumbunya sudah dimarinasi. Kalau misalnya di sate-sate lain kan bumbunya tuh kadang dicampur sama olesannya. Jadi supaya bumbunya masuk memang harus dioles terus. Tapi karena ini bumbunya sudah ada di dalam dagingnya dan minyak itu supaya dia tidak lengket sekali, jadi cukup sekali aja pemirsa. Ini tidak seperti sate lain, makanya dia lebih viral. Oke, kita coba ya. Oh belum. Yang ini. Oke, dikit. Oke, mungkin yes kita bisa coba. Nah, dan kalau misalnya nih Kak, ini satenya kita pelengkapnya nih pakai apa? Kan kalau misalnya pakai nasi itu sudah biasa. Nasi udah biasa ya. Ini kebetulan aku tadi pas kemarin lagi bikin kolesong di Kupang, ternyata kolesongnya tuh ada punya ciri sendiri, nggak tahu gimana ya. Tapi kemarin saya coba bikin. Ini ada kalesong. Nah, sekali ini buat makan taichannya saya dampingi sama kolesong. Kolesong, oke pemirsa. Tapi kalau misalnya ada yang mau, saya mau makan satenya aja, terserah. Saya tidak. Biasanya kalau suami saya sih cuma makan satenya aja. Cemilan gitu. Itu yang pecinta daging kan? Iya. Boleh, kalau misalnya ada yang mau makan pakai nasi, boleh pakai kolesong, boleh, atau yang lain, sumber karbohidrat yang lain, terserah dari pemirsa. Kita kan tidak menutup kemungkinan ada pemirsa yang mungkin mau lebih berinovasi, ada yang mau bikin variasi, terserah dari pemirsa. Kalau dulu saya pernah lihat di Jakarta mereka bikinnya taichan tapi jadi burger. Oh, gitu. begitu. Jadi mereka pakai roti burger, dalamnya sate taichan udah dikeluarkan dari tusuknya, terus disiram sambal taichan. Jadi burger taichan. Nah, boleh tuh, itu boleh jadi salah satu inspirasi untuk pemirsa, referensi buat pemirsa. Baiklah, mari kita balik yang bagian sebelah sini. Oke, kita angkat ya yang sudah. Sudah ada yang matang. Yang sudah matang. Kalau ini
Itulah kenapa aku bilang tadi, maksudnya potongannya tipis-tipis dan kecil-kecil aja. Kalau tebel, nanti takutnya dia nggak matang. Nggak matang, benar-benar. Oke, agak panas ya. Iya. Saya baru merasakan kepanasannya. Yang ini kira-kira sudah? Sudah. Sudah. Oke. Yang ini sedikit lagi ya, Kak, Sedikit ya? lagi ya. Kita pindah ke bagian sini karena kayaknya di sini yang ya, pemirsa setia TVRI NTT dan kuliner TVRI NTT, sudah ada sate yang kita angkat ya. Penampakannya tuh seperti yang ini, pemirsa. Bisa dilihat sudah ditemani oleh kolesong dan sambelnya. Ada juga nih yang belum, ini sedikit lagi biar lengkaplah sudah tusukan-tusukan tadi yang kita buat. Oke, ini kayaknya sudah ya, Kak ya. Iya. Boleh diangkat. Pokoknya harus diperhatikan ya, kalau Ya. setiap sate ayam harus matang. Harus matang ya. Iya. Kalau tidak matang itu nanti takutnya mungkin masih ada bakteri di dalamnya. Karena emang daging ayam kan tidak disarankan untuk dikonsumsi mentah. Benar sekali. Kalau ini Kak Udah. sudah ya. Iya. Oke, tinggal yang Iya, satu. itu juga udah kok. Oh ya, ini juga sudah. Sudah cantik sekali pemirsa warnanya. Kita matikan dulu kompornya. Yes. Nah, jadinya seperti ini sate taichan kolesong sambal. Ala kita bertiga, Yola, Kak Jacqueline, sama Kak Uli. Seperti biasa pemirsa, resepnya sudah kita tampilkan. Kalau misalnya ada yang melupakan, penampakannya seperti ini, resepnya nanti boleh dilihat lagi. Oke, kita sisihkan dan kita akan membuat, Sekarang pendamping. yes, pendampingnya ada es hitam manis. Oke. Bahan-bahannya Kak boleh diperkenalkan dulu. Bahan-bahannya oke. Es hitam manis ini, untuk bikin es hitam manis kita butuh ubi jalar ungu. Jadi bentuknya kayak gini. Yes, ubi jalar. Kita potong dadu, terus potong kita dadu juga. rebus. Oke. Kita rebusnya agak lama karena kepinginnya yang udah bener-bener empuk. Ya, Tinggal begitu bener-bener. masuk mulut langsung lumer. Oke. Tapi nggak usah dicampur gula dan segala macam ya, hanya Kosongan air saja ya? Iya, Yes. air. Terus kita bikin sirup. Untuk sirup campurannya saya pakai 200 gram gula aren. Ya, gula merah, gula lempeng, boleh. Kalau gula lempeng kan dia rasanya beda kan. Jadi mungkin agak lebih ditambahin kalau gula lempeng ya. Kalau oke, gula baik, aren 200 gram, gula lempeng 250 gram lah begitu. Oke. Gitu. Terus saya pakai 4 gram kopi bubuk instan yang tanpa ampas. Oke, yang tanpa ampas Iya, ya. nggak boleh ada ampas. Oke. Terus saya pakai kayu manis. Kayu manis. Kayu manisnya nanti sekitar setengah sendok teh. Yes. Tapi kalau mau lebih wangi lagi boleh ditambahkan sesuai selera. Sesuai sifatnya. selera, Iya. ya. Terus ini cherry untuk garnish. Untuk garnish. Nah, itu nanti semuanya bahan yang tadi saya sebutkan tadi itu direbus dengan 200 atau 250 mili air. Pilih air, oke. Ya, Nanti jadi direbus ya semuanya. Direbus aja semua sampai gulanya larut, terus disaring. Oke. Nanti jadinya seperti ini nih sirupnya nih, agak kental pekat, dia hitam karena saya pakai kopi juga Kopi. kan gitu. Makanya namanya hitam manis. Hitam manis, oke. Oke, nanti ini dibantuin sama sama Kak Uli untuk diituin. Itu juga ada susu ya Kak ya? Ya, Ada itu susu. nanti susu. Susunya itu berapa mili Kak? Susu nanti terserah, karena kita nanti bahannya kamu mau pengennya manis atau enggak. Kalau pengen manis banget berarti kasih susunya sedikit aja. Oke. Tapi kalau misalnya pengen nggak manis ya ditambahin lagi. Atau sesuai gelas yang punya. Siap. Kalau besar iya. berarti banyak ya. Tambahin sirupnya di itu dulu. Kita masukkan dulu Bang, sirupnya. ya.
sekitar segitu. Agak banyak karena ini nggak manis banget, bukan yang pekat manis gitu. Bikin dua-dua aja ya. Oke, Ya, boleh. langsung 2 gelas. Dua-duanya. Ya, gitu. Lalu Terus kita kasih es batu. Es batu. ini kesukaan saya nih kalau yang dingin. Apa es batunya? Seger nih. Seger Yang nih dingin- kalau yang dingin yang pakai es dingin-dingin batu. ya. Apalagi cuaca di Kupang tuh lagi panas Sangat banget. panas ya. Kasih sampai setengah gelas, Kak. Oke. Iya. Oke. Wah, ini agak-agak. Apa-apa yang gede itu dimasukin. Oh, ke sini ya. Es batunya banyak, terserah sesuai selera Sesuai dari pemirsa. selera. Kalau misalnya ada yang mau dingin banget, boleh silahkan. Sesuai wadah juga kali. Iya, sesuai wadah. Ya. Ya. Yes, udah. Oke. Ya. Sekarang Lalu kita masukkan Biar bisa diaduk. Ya. ubinya itu. Iya. Ubi yang sudah direbus sampai empuk. Iya, ya. betul. Jadi dia lumer, Iya. lumer. Kalau misalnya diganti Kak ubinya pakai Ubi bahan lain. pakai mungkin pakai ubi jalar yang warna ungu bisa. Oke, boleh Kan ya. rasanya udah beda. Atau mau diganti buah juga. Buah mungkin masuknya melon masih masuk ini kalau Oke, kalau melon masih masuk. Kalau misalnya yang direbus kayak labu, boleh Kak? labu bisa sebenarnya dia bisa. Labu kuning ya, Iya, labu kuning labu bisa. kuning. Iya, labu kuning bisa. Oke, jadi boleh sesuai selera dari pemirsa. Kalau misalnya pemirsa tidak suka ubi, boleh diganti labu. Atau tadi juga Kak Jacqueline bilang melon. Buah melon masih masuk, iya. Melon maksud saya. Oke. Sebentar. Kita masukkan susunya. Susu. Ini warnanya cantik. Yes, saya baru mau bilang loh, warnanya cantik sekali. Kalau ubi ungu kan dia lebih terang lagi. Iya. Tapi Kak kalau misalnya kita ganti alpukat boleh nggak? Boleh, Boleh ya? boleh. Nanti jadi mirip-mirip kayak minuman kekinian itu loh, yang kopi sama avokat. Jadi Oh, iya. kan ada rasa avokatnya. Bener. Sorry, garnisnya Iya. biar cakep. Yes. Oke, Kita pemanis. udah kayak di restoran-restoran ya Wah. pemirsa minumannya. Geser lagi. Nah, mari kita viralkan minuman ini pemirsa. Karena satenya sudah viral dengan sendirinya, ayo kita viralkan minuman ini. Es hitam manis. Jadi bahannya gampang untuk didapatkan, mudah sekali untuk dibuat, dan yang pasti rasanya kalau dilihat dari penampakannya sih enak. Nanti kira-kira seperti apa? Mari kita coba. Ayo dicoba. Oke. Oke, diberesin ya. Boleh. Coba beresin. Ini tadi Ini sendok. Yes, biar kita nanti bisa majuin satenya dan pemirsa bisa Iya. lebih melihat kira-kira penampakan dari sate dan minumannya ini seperti apa. Nanti ini Kak cara makan sate taichannya tuh gimana? tinggal jadi ini nanti jeruk nipis Heeh, dikucurin di diperas, atas. Jeruk nipis dikucurin di atas satenya, terus disiram sama sambelnya. Oh, jadi bukan dicolek ya, tapi Mau dicolek juga boleh, tapi biasanya Khasnya? umumnya disiram di atas satenya. Oh, oke baiklah. Sudah ditemani Sini. dengan kolesong. Pasang Sate sini. taichan, inilah dia pemirsa penampakan dari masakan kita pada hari ini. Yang pasti gampang dibuatnya, bahan makanannya tuh bisa didapat di mana saja dan higienis, sehat untuk keluarga. Jadi tidak perlu beli-beli nih sate taichan, atau misalnya yang di Kupang agak susah dapat sate taichannya, buat sendiri bisa, kita sudah kasih ke pemirsa. Mari kita mencobanya. Boleh ya Kak? Boleh, silahkan. Ini ada piring untuk Oke. saya kucurin ya. Boleh.
buka face shield dulu ya, biar saya bisa memakannya dengan sejahtera. Boleh Kak, silahkan diperas Ini dulu ya. jeruk nipisnya. Oke. Lalu, oh seperti Ya. itu. Pemirsa, lihat dan perhatikan sendiri bagaimana warnanya pemirsa. Ya saya angkat sedikit biar pemirsa di rumah tuh tambah pengen gitu dan langsung buru-buru buat. Menggiurkan. Menggiurkan sekali. Dan mari kita mencobanya, kira-kira rasanya seperti apa. Ini buatan saya pemirsa dan tentunya ditemani oleh Kak Jacqueline dan Kak Uli. Mari kita, Kak boleh dong temani saya untuk mencobanya. Silakan. Copot maskernya nggak Boleh, apa-apa ya. Saya habiskan nanti kalau saya bisa. Oke. Makasih. Kamu doyan pedes nggak? Doyan. Enak. Rasa asamnya tuh kerasa, pedasnya enak, tapi rasa dari dagingnya tuh nggak kalah gitu. Karena memang sudah didiamkan sama bumbunya itu agak sedikit lebih lama ya, jadi bumbunya sudah meresap. Kepedesan ya? Pas. Orang Batak mah suka ini. Kita suka yang pedes-pedes, kalau misalnya pemirsa nggak kuat yang pedes-pedes, bisa Dikurangin. kurangin cabenya. Boleh dicoba pakai kolesong tuh. Bener. Oke, kita dengan cara yang lain ya, kita ini dulu. Mudah-mudahan bisa. Yes, oke. Pakein sambal. Sip. Sudah ada sambal dari satenya tadi, dan mari kita coba dengan kolesong. Nyambung nggak? Masih nyambung ya? Nyambung. Pokoknya enak aja deh. Enak tapi beneran pemirsa. Jadi asalnya tuh dapat karena ditaruh jeruk nipis. Sambelnya tuh enak, lain dari yang lain. Ayamnya itu empuk, makanya itu tadi harus dimasak bener-bener sampai matang dulu. Enak pokoknya. Mau lagi Kak ditambah? Boleh? Kamu aja kayaknya kamu lebih doyan ya. Saya doyan. Ini sebenarnya hostnya mau review atau lapar tapi nggak enak. Kayaknya jatah buat saya. Jatah ya buat saya. First time makan sate taichan, enak pula, apalagi yang mau didustakan gitu. Bersyukur aja gitu kita. Tapi biasanya ya kalau di Jakarta ya banyak banget yang jualan sate taichan tuh. Dulu saya suka sebel karena yang jualan itu tuh mereka cuma yang kerasa cuma asin, asin asem, nggak ada gurih, nggak ada rasa bumbu lain gitu. Makanya saya ciptain resep sendiri. Saya kasih ketumbar, saya kasih bawang putih, jadi biar gurihnya lebih, tuh lebih terasa. lebih terasa gitu. Terus campuran minyak wijen tadi. Iya, campuran minyak wijen gitu. Enak pemirsa. Terima kasih loh Kak lo. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang bertalenta dalam memasak. Nah, ini adalah es hitam manis. Kita coba, kita diaduk dulu ya. Oke, garnisnya boleh ya, saya izin keluarin. Iya. Nah, kita coba dulu ubi sama esnya. Dia sudah mulai tercampur. Nah, warnanya berubah kan? Yes, warnanya menjadi kecoklatan. Ini jadinya kayak kopi ya. Kopi apa yang ini? Yang warnanya coklat, cappuccino. Kopi gula aren, kopi Ya, gula aren kan. gula aren, Sebenarnya ya. idenya dari situ gitu. Cuma saya kepengen lain dari yang lain gimana ya kalau kopi dijadiin satu sama ubi gitu kayak kolak gitu, bisa nggak sih? Bener, Gitu. bener. Jadi waktu nyoba tuh
kok nggak enak ya, akhirnya jadi ketemu jembatannya saya kasih kayu manis. Nah jadi kayu manis ini tuh nanti jembatannya dari ubi ke rasa kopi. Oke, gitu. baiklah. Ini sudah ada ubinya dan sedikit airnya, mari kita coba. Saya baru pernah loh rasa yang seperti ini, Kak. Manis kopi. Iya, dapat kopi. Dapat kopinya. Manis kolak juga nggak sih? Iya, kayu manisnya tuh terasa. Enak loh. Iya, jadi memang idenya seperti itu. Terima kasih sekali lagi, enak pokoknya enak. Saya suka. Sama-sama. Ini tuh memang sangat direkomendasikan untuk pemirsa yang mau bikin menu makanan yang kreatif, boleh dicoba semua menu yang ditampilkan di kuliner TVRI NTT. Sekali lagi Kak Jacqueline, Kak Uli, terima kasih sudah memberikan pengalaman memasak yang begitu luar biasa. Dengan sate yang viral dan es hitam manis yang begitu enak. Nah ini untuk pemirsa, sekali lagi kalau misalnya yang mau tahu nih resepnya tuh apa aja, bahan-bahannya apa saja, sudah kita tampilkan tadi. Cara memasaknya nanti boleh dilihat kembali. Nah akhir kata saya Yolanda Sefliwerti, Kak Jacqueline, Kak Uli beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.